Kalau untuk meresmikan ya, kalau mungkin mendirikan ya, membangun. Mungkin kita cerita sejarah aja dulu ya. Jadi sejarahnya dulu, mungkin sejarah desa lebih lengkapnya sih. Sejarah desa kan karena di sini kan pusatnya. Jadi dulu Cikakak itu katanya itu hutan belantara, cuman kayak ada pemukiman gitu. Jadi kayak sebuah desa yang terdapat di tengah-tengah hutan. Nah, waktu itu kan di sini agamanya itu belum Islam dulu. Kemudian nggak tahu asalnya dari mana, datang seorang ulama, ustadz. Ya, saya di sini sih dipanggilnya kiai. Saya nggak tahu aja. Di sini aja orang nggak tahu orang ini haji atau enggak. Namanya itu Kiai Haji Mustoli. Nah, ketika berdakwah di sini, beliau itu menggunakan adat istiadat dan budaya sini. Jadi kayak waktu Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu kan pakai wayang dan lain-lain itu seperti itu. Nah, karena di sini dulu itu tidak ada yang namanya bangunan untuk beribadah untuk agama Islam. Akhirnya Kiai Mustoli itu membangun masjid, dibantu oleh para santrinya yang dia ajarkan agama. Akhirnya berdiri Masjid Saka Tunggal yang sekarang. Nah, untuk Masjid Saka Tunggal itu didirikan itu tahun 1288. Bahkan ada yang bilang, ini bukan saya loh ya, saya itu masih belajar di situ, saya masih baca. Ada yang bilang bahwa Masjid Saka Tunggal itu salah satu dari masjid tertua di Indonesia. Bahkan katanya itu lebih tua daripada Masjid Agung Demak yang tahun 1500 kalau nggak salah dibangunnya. Udah sangat lama. Itu kalau mau lihat tahun berdirinya itu di Saka Masjidnya itu ada angka Arab, pakai angka Arab. Jadi sudah ya, jadi didirikan itu tahun 1288. Ada lagi, waktu saya tanya sama orang sekitar yang tahu tentang sini, terutama itu Pak mantan kepala desa, ya dekat sama saya, kan saya tanya. Karena untuk keperluan pariwisata kan, saya tanya, katanya monyet di sini itu ada dulu ya mitosnya itu seperti dulu itu waktu Kiai Mustoli menyebarkan agama Islam di Cikakak. Itu ada seorang atau beberapa orang santri, katanya itu sedikit membangkang kepada Kiai Haji Mustoli. Jadi untuk disuruh sholat Jumat itu tidak mau selama 3 kali berturut-turut. Akhirnya Kiai Mustoli itu marah dan akhirnya mungkin mengutuk santri itu jadi monyet. Katanya tidak sholat Jumat 3 kali, kamu itu kayak monyet, mungkin seperti itu. Dan terjadilah, katanya sih seperti itu. Ada kaitannya. Makanya pertama itu kebersihan masjid, kita masih terlibat dan itu sukarela sebenarnya dari masyarakat dan juga untuk kebersihan makam sekitar. Jadi setiap hari itu ada orang yang sudah ditunjuk untuk membersihkan lingkungan masjid. Terus dalam masjid, terus kuburannya Kiai Mustoli itu dibersihkan semua. Iya, di atas ada. Cuman saya tidak diperbolehkan naik tanpa seizin. Beda bangunan dengan ini? Beda. Oh. Iya. Itu makam itu paling ada bangunan gede. Itu kalau nggak salah itu di belakangnya. Soalnya saya sendiri belum pernah naik. Belum pernah. Dulu saya pernah diajak ke sini untuk naik, tapi saya nggak. Waktu diajak itu kebetulan saya tidak ada di rumah. Lagi di Purwokerto, lagi di PMI. Itu malam biasanya itu untuk berdoa di tempat makamnya Kiai Mustoli itu malam-malam. Kalau nggak jam 9 malam, itu jam 12 sampai jam 3. Dini hari. Pengeras suara ya, sebenarnya di sini tuh Emang ada ini pengeras suara beberapa, cuman baru dipasang, kita coba, itu masih berfungsi waktu dicoba. Tapi ketika mau dipakai untuk azan, mati sendiri. Pernah itu waktu mau sholat Jumat, saya sholat Jumat di sini. Ketika azan, emang ini nyala, dicoba dulu nyala, ketika mau dipakai itu mati. Ketika saya cek listriknya normal.
selalu. Nggak pernah pakai. Berarti waktu adzan jamaah sudah di sini semua ya? Sudah di sini. Itu kalau mau adzan, kalau zuhur itu emang di sini nggak terlalu, cuman kalau sholat Jumat penuh, bahkan sampai belakang. Kalau nggak di rumah Pak Kunci itu biasanya sampai situ. Kegiatan adat itu ada beberapa ya, yang saya tahu itu ada, pertama ada yang namanya Jaro Rojab. Jaro itu pergantian pagar di sekitar, pergantian pagar ini itu sampai pagar yang ada di sekitar makam itu kita ganti semua. Itu setiap bulan Rajab, setiap Isra Mi'raj itu diganti. Nah malamnya nanti kita tasyakuran, biasanya seperti itu. Tasyakurannya di sini sholawatan sampai pagi. Ntar ketika jam malam kita ke atas, Yang ke makam Panembahan, itu. iya, itu berdoa di sana. Nah, dan yang lain itu ada yang namanya Rewanda Bojana. Itu kan event tahunan sebenarnya. Itu membuat gunungan, tapi bukan dari nasi, dari buah. Itu untuk pakan kera. Namanya itu Rewanda Bojana. Iya, di gunungan. Kita bawa dari tempatnya itu pendopo itu Pak Koso di bawah sana. Sebelum kesini itu kan ada bangunan yang gede. Dari situ ke atas jalan kaki bawah gunungan. Nah nanti ditaruh di sini biar kera itu makan. Itu seperti itu. Itu event tahunan. Cuman untuk tahun ketika corona datang itu udah nggak dipakai. Soalnya iya, karena udah tahu lah kerumunan pasti. Sebesar apa gunungannya? Kalau besar sih nggak terlalu besar banget. Mungkin ya sekitar segini lah lebih. Gitu sih. Ya 4 orang. 4 bisa orang ya? yang bawa. 4 orang. 4 orang bawa sambil diiringi. Seperti itu. Makanya Selawatan gitu atau? iya, selawatan. Iya. Selawatan Jawa. Oh iya. Makanya kalau Pakai kayak gamelan atau? gamelan enggak. Cuman- Kalau di Saka Tunggal, terutama di kawasan adat sini, itu emang pantangan kita itu cuma gamelan. Oh iya. Tidak boleh ada gamelan. Oh iya iya. Terutama itu kalau nggak salah gong. Intinya waktu saya tanya yang penting tidak ada gamelan di sini. Udah seperti itu aja. Di sebelah sana itu ada. Itu yang saya pernah lihat sendiri, itu ada tongkatnya. Pertama, tongkat yang biasa dipakai. Yang kedua itu saya nggak tahu itu apa. Itu dibungkus kain putih. Saya itu nggak tahu itu apa ya, sampai sekarang. Nggak tahu itu. Tidak boleh dipegang. Nggak boleh dipegang. Bahkan tongkatnya sendiri saya cuma lihat, nggak pernah pegang. Itu di situ ada tuh. Sama saya di situ nggak berani buka karena tidak. Itu keunikan. Pertama, sakanya udah pasti. Itu sakanya itu cuma satu yang paling utama, yang paling gede. Iya, saka paling awal. Katanya itu masjidnya itu cuma ini. Ini yang di sini itu untuk renovnya, penambahan. Karena kan masyarakat Cikakak itu kan ada banyak, terutama di Kadus 4 sini. Itu kan ada banyak, makanya dulu waktu saya lahir emang udah segini. Udah ditambahin segini, cuman dulu itu warnanya belum dicat warna biru seperti sekarang. Kalau di sana kan tembok itu ditambah yang tengah. Bangunan itu cuma ini katanya. Kata Pak Kunci itu cuma sini. Masih pakai tambak bambu. Tapi bentuk masih Masih kita masih dari dulu. Kalau pintu ini enggak. Udah pernah direnov. Jadi sakanya itu cuma satu, dan di atas saka itu ada 4 sayap yang melambangkan 4 arah mata angin, barat, selatan, timur, utara. Nah, dan kalau sakanya udah tahu lah ya artinya itu apa. Tuhan itu ada satu. Tapi berarti kalau dindingnya berarti pernah diganti ya? Karena Kalau dari dinding- bambu atau enggak? Ini yang bambu ini? Kalau dinding ini saya kurang paham, cuman kalau dindingnya tembok itu pernah. Oh. Karena dulu waktu renov saya pernah kesini membantu bapak saya yang ikut renov, itu diganti. Tapi yang sebelah, yang depan sana, karena udah retakan. Paling kalau kita dari pengelola, kita cuma menjaga untuk pertama itu cat untuk awet. Oh iya.
pernis untuk awet itu biar kelihatan mengkilap, tidak dimakan rayap itu paling kita cuma pakai itu aja. Kalau dari kita, kadang untuk cat yang di depan itu pintu-pintu, cat tembok, atap. Kadang kalau atapnya udah rusak di serbu monyet, kita anggarkan untuk mengganti. Seperti itu. Tapi nggak pernah terjadi kerusakan karena monyet kan ya? Kalau di dalam belum pernah. Belum Cuman pernah. paling atap yang itu aja. Yang dinaikin ini Iya. ya? Kalau yang di sini dinaikin pernah, cuman nggak sampai rusak. Iya. Ada lagi? Siapa yang memberikan bantuan? Wakil Pokdari sekarang kan lagi di Unsud untuk kunjungan ke sini. Nah, kalau untuk Pak, iya, kan saya sendiri itu dilatih oleh dua universitas. Satu itu dari Politeknik Bandung, itu udah kerja sama-sama sini. Kedua itu Unsud. Nah, kebetulan besok hari Sabtu itu dari Unsud mau ke sini 200 orang mahasiswa untuk belajar di sini. Penelitian. Dilatih apa namanya? Nyenengan. Pertama itu dilatih untuk kepemanduan. Kepemanduan, Iya, oh, kedua itu untuk filosofi sejarah. Itu disuruh itu tanya. Kalau filosofi sejarah emang dari awal saya sudah tanya-tanya sebelum saya masuk sini. Karena saya masuk sini aja hitungan itu masih baru. Kalau nggak salah itu kan saya masuk sini itu tahun 2021 pertengahan. Jadi masih setahun lah mungkin. Tahun masuk sini cuman saya diangkat langsung oleh kepala desa untuk ikut dan langsung dikasih pelatihan, dicekoki. Nah, ada lagi yang mau tanya bang? Pertama itu kunci gunung atau atas, kunci tengah sama bawah atau lepak. Di kunci atas atau gunung itu namanya Pak Imam. Yang di tengah ini Pak Diman, yang di bawah Pak Sulam. Itu yang biasa mengurusi masjid untuk keperluan ziarah itu Pak Sulam. Kalau Pak Diman sama Pak Imam kan jarang di rumah, lebih sering pergi. Jadi kalau untuk mengurusi ziarah itu kadang malam. Kalau yang siang biasanya Pak Sulam. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Untuk tradisi Jarur Rejab kita masih untuk pergantian pagar keliling. Terus sedekah bumi kita masih. Dan yang lagi vakum itu Rewanda Bojana karena ya takutnya masih ada Covid kan. Seperti itu. Itu dua itu masih kita jalani setahun sekali. Ada lagi November kalau nggak salah, kalau nggak Agustus tahun 2021 kita itu kan ada namanya itu perlombaan ADWI, ada acara ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah sebelum ADWI kita itu udah pernah menang juara 1 untuk kategori Desa Wisata Sejarah dan Keagamaan di Banyumas, dan juga di provinsi kita mendapat predikat nomor 1. Dan untuk perwakilan ADWI di Indonesia dari Jawa Tengah, Banyumas itu menjagokan kami dari Bupati sendiri yang merekomendasi. Kalau untuk Dinas Pariwisata udah pernah ke sini, bahkan Ketua Kemenparekraf udah pernah datang ke sini. Tahu nggak Ketua Kemenparekraf? Sandiaga? Iya, Pak Sandiaga. Sandiaga ke sini? Itu di situ ada buku. Pak Sandiaga udah pernah ke sini. Kapan itu, Mas? Iya. Kapan? Itu waktu kegiatan nanti itu saya lupa tanggal kalau nggak salah bulan November, kalau Oktober itu. Tahun kemarin ini berarti? Itu. Oh iya. Nah, kesini untuk kunjungan, dan waktu kita dipanggil untuk ke Jakarta, kita mendapatkan juara 3. Berarti tingkat nasional ya? Nasional juara 3 untuk kategori aksesoris dan cenderamata kita juara 3. Untuk keseluruhan kita masih mendapatkan 50 besar dari seluruh Indonesia, kita ada masuk ke 50 besar. Cuman kalau untuk kategori souvenir terus cenderamata kita udah nomor 3. Itu kalau dari provinsi kita menang provinsi juara 1, kita mendapatkan bantuan, dan kita membuatkan itu maskot tugu, patung monyet yang ada di sebelah sana. Oh iya yang paling tadi. besar. Iya, Nah, itu kita dapat bantuan dari provinsi untuk membuat itu. Iya. Dan untuk pengembangan desa wisata terutama menjaga kelestarian kita masih seperti itu. Dan untuk yang lain sejarahnya itu masih ada, karena masih banyak yang perlu saya usut.
dari mana datangnya beliau, terus ini masjid tanggalnya berapa aja saya nggak tahu dibangun, cuma ada tahunnya gitu. Masih ada. Kalau daya dukung ini ya, kan kayak tadi ada souvenir segala macam, bisa dijelaskan. Sudah ada UMKM-nya gitu atau gimana? UMKM sendiri kita udah, untuk souvenir itu kan masih punya pribadi. Itu nama pemiliknya itu kan Pak Warso dari Azakraf. Iya. Nah, untuk souvenir kita datangkan dari situ. Tapi deket sini aja. Lumayan ya, di dekat rumah saya malah rada jauh. Itu kan di sebelah kiri kanan jalan dari waktu masuk ke sini. Itu kan ada sekolah dasar. Nah, itu turun. Kebetulan jalannya lagi ditutup sih untuk hajatan. Jadi belum disentrakan di sini Belum, gitu ya? kita lagi mencari tempat untuk sentra. Karena kan ini kemarin itu baru relokasi untuk pedagang. Nah, saya itu lagi mencari sentra buat souvenir, mau ditaruh di mana. Saya sih udah mengusulkan untuk di tempat tiket yang lama. Katanya ya udah nggak apa-apa, cuman nanti kita perbaiki dulu. Yang di depan yang parkir tadi ya? Iya, di depan situ. Ada lagi? Yuk. Sekarang itu masih. Iya, ziarah juga. Udah pernah dari dulu. Kalau setahu saya terjauh itu dari Garut itu pernah. Terjauh terus dari Jawa Timur pernah, Boyolali, terus Jogja, Semarang itu udah pernah. Setahu saya mungkin ada yang lebih jauh lagi, saya belum tahu. Cuman setahu saya waktu saya udah di sini itu dari situ yang paling jauh terus setahu saya. Yang jelas sih, emang dari awal kalau ini pertama itu peninggalan dari Kiai Mustoli sendiri itu masjid ini. Nah itu peninggalan dari kapan ya, itu dari tahun 1200. Karena tanggalnya aja saya nggak tahu. Terus sedang peninggalannya dicari. itu yang sering dipakai waktu datang ke sini tuh pakai itu katanya. Itu tongkatnya dari sebelah situ. Kalau kita ngintip dari sebelah tempat imam sholat itu kita kelihatan tongkatnya, dan ada benda yang dibungkus kain putih tebal. Nah itu bendanya itu saja saya nggak tahu karena saya nggak pernah pegang sama sekali. Waktu saya ikut untuk merelokasi tempat untuk renov, itu yang memegang tempat tongkat sama benda itu bukan saya, itu dari juru kunci. Saya cuma itu lemari yang sebelah sana. Saya beli roti burger, saya kasih, mau loh. Serius. Saya Beli roti burger di abang-abang itu yang datang, saya kasih, mau loh monyetnya. kalau nasi mau nggak? Kalau nasi pernah, mau juga. Itu kan di warung sebelah sana. Itu tahu udah pernah, sate udah pernah, jajanan lima. Apa lagi? Sprite. Iya, itu udah bukan lagi buah, itu udah makanan manusia, udah diambilin semua itu. Iya, itu nggak tahu itu kenyangnya itu kapan. Dan kalau monyet di sini, kalau ada yang mengambil itu otomatis pasti datang lagi ke sini. Pernah lah dulu ada yang ngambil monyet dari sini. Enggak ada pernah. Makanya liar. Kalau monyet di sini diambil orang lain, itu besoknya udah datang lagi ke sini. Monyet yang diambil itu? Monyet yang diambil kalau nggak datang sendiri itu diantar sama yang ngambil. Itu nggak tahu kenapa. Kalau dulu menurut pengakuan yang mengambil itu kalau nggak salah tahun 2013 pernah ada yang mengambil di sini. Monyet yang di sini diambil. Katanya malam itu dikasih mimpi dikejar-kejar apa. Monyet itu masih di situ, diem monyetnya. Nggak, kalau monyet diambil kan pasti memberontak. Itu diambil, dikandangin, itu diem. Besoknya dikembalikin lagi, pagi-pagi dibalikin lagi, katanya udah nggak kuat. Padahal ngambil itu sore, berarti kan belum 24 jam. Iya, itu dibalikin lagi ke sini, katanya nggak kuat. Kalau untuk monyet itu seperti itu, nggak tahu itu orang itu dikasih mimpi apa itu nggak tahu, katanya nggak kuat aja karena itu kan jelmaan dari santri yang iya. kutuk jadi monyet kan itu mungkin ya.
untuk iya mungkin seperti itu, karena kalau monyet di sini kan ada 4 kelompok, ada yang campur tanam. Ya saya sih pernah ngambil waktu untuk penelitian dari pusat kan, belum lama kemarin kan ada penelitian dari pusat untuk malaria dan juga untuk katanya sih cacar monyet, katanya takut di sini. Nah itu saya ngambil sendiri, nangkep di bius, saya taruh di sini lagi, sama perlakuannya. Perlakuan monyet yang lain itu sama, dijauhi. Makanya di sini tuh ada sekitar 4 atau 5 kelompok. Kelompok pertama itu mungkin ya anggap saja kelompok ABC ya, ABCD. Kelompok A itu di sini, di masjid. Kelompok B itu di sekitar hutan. Kelompok C di sebelah sana, pemukiman sebelah sana. Kelompok D itu di terminal. Tapi semua kalau ada manusia ya bau. Bau. Tapi Nanti tempat tinggalnya masih iya, kalau membaur itu bisanya kelompok yang di situ. Kalau enggak kelompok dari sana ke sini. Kalau ada kelompok dari misal dari sini ke terminal, yang kelompok sana menjauh. Tapi kalau udah bertemu itu udah pasti perang. Ya kayak perebutan tempat, ya seperti itu ya, kayak mirip-mirip kan seperti manusia gitu. Nah, juga kalau di sini emang menggigit pernah lah. Saya juga pernah digigit kok. Nah itu dulu yang kita pernah disakar gitu. Ya saya udah pernah. Waktu kecil saya pernah dicakar. Terus digigit saya udah pernah 5 kali. Ini nggak ada yang enggak ya? Nggak ada kan di sini? Tidak ada apa itu. Itu saya iya. Saya dicakar itu baru waktu penelitian itu saya digigit, benar-benar digigit sampai 5 kali. Belum kenal mungkin ya. Iya. Mungkin marah ya karena temannya saya ambil untuk penelitian. Oh iya, melampiaskan. Enggak. Cuman ada satu lah, itu monyet yang paling gede, yang sininya itu ada warna putih, itu yang paling galak itu. Itu dia itu mau pak kunci yang deketin itu sama. Pasti kayak dimarah lah gitu. Saya nggak tahu kenapa itu. Cuman kalau untuk yang monyet yang paling besar yang lainnya itu enggak, biasa saja. Cina. Berarti kalau misalkan tadi ada serombongan gini, cepet-cepetan kelompok mana yang datengin iya, ya? Cepet-cepetan. Oh jadi ini bukan berarti yang mesti di masjid ini yang Enggak, bukan. Itu kadang malah kan dari sana, dari kuburan, dari sini, dari terminal ke sini. Terus kalau lihat kelompoknya berarti pada terus ikutan Iya. gitu. Itu kalau misal ada yang berantem itu pasti beda kelompok. Udah pasti seperti itu. Oh iya, tadi lihat sih ada satu yang dimusuhin gitu terus pergi. Iya, karena beda kelompok. Oh iya. Seperti itu. Berarti ini mata pencahariannya otomatis orang sini ya mengikuti ya, nggak mungkin bertani kan kalau misalkan Iya. nanam apa kan Nanam nggak apa bisa di sini ya. nggak jadi. Bahkan bukan cuma pucuk daun, padi pun masih dimakan. Padi yang masih muda. Itu di sebelah terminal, di utara terminal, itu kan ada sawah luas. Tapi sawah yang di dekat terminal aja yang diambilin. Dan itu sawahnya Pak Kunci. Tahu ya gitu. Makanya nggak heran kalau tiap tahun Pak Kunci itu panennya kurang. Ya karena diambilin. Dan itu udah menyebar, itu udah luas lah. Cuman untuk saya nggak tahu kenapa ya monyet di sini itu nggak sampai ke Antap. Juru Kantap soal di atas itu nggak sampai. Padahal kalau dihitung dari jaraknya dari sini itu cuma di atas kuburan. Itu nggak sampai. cuma di daerah sini. Daerah sini sama sana. Dan jaraknya itu udah jauh. Kan pernah itu ada beberapa gerombolan monyet itu udah sampai ke wilayah kawasan hutan, tapi yang di pertigaan mau ke sini. Itu udah sampai situ. Berarti udah berkembang biak lebih banyak lagi. Oke. Malah mas. Cukup. Yang galak mana? Ini yang memperkenalkan diri. Nah. Halo.